Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, berkhidmah untuk ummah. Kali ini kita bersama narasumber, beliau penyuluh agama Islam Porong, Ustadz Subhan Zainuri. Sudah berpengalaman mengajar mulai tingkat anak-anak TPQ sampai usia lansia. Nah, kali ini kita akan tanyakan ke Ustadz Subhan Zainuri apa saja rekomendasi kitab yang baik untuk diajarkan untuk mulai usia anak-anak sampai usia dewasa. Jangan dijawab dulu Ustaz Subhan, nanti kita akan klasifikasi ya dari anak sampai dewasa. Untuk anak-anak, apa rekomendasi dari Ustaz Subhan? Terima kasih Mas Tantowi. Untuk rekomendasi kitab terhadap anak-anak baik di usia sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, yang pertama itu adalah Aqidatul Awam. Kenapa demikian Aqidatul Awam? Karena itu dasar pokok ilmu ketauhidan yang harus kita tanamkan pada anak-anak, pengenalan sifat-sifat Allah dan seterusnya. Yang kedua itu berkaitan dengan pasolatan, ya. Pasolatan itu karya Syekh Darat, Mbah Soleh Darat. Karya Mbah Soleh Darat. Nah, itu bisa kita sama dengan anak agar supaya anak punya bekal tentang hukum syariatnya, tata cara melaksanakan sholat. Di situ komplit. Jadi dan itu mudah diterima oleh anak-anak. Itu untuk klasifikasi anak-anak. Jadi dua itu, satu itu Aqidatul Awam, nomor dua pasolatan. Sementara itu untuk anak-anak. Jadi yang dasar itu, untuk yang dasar diajarkan untuk akidah ya. Akidah dulu. Akidah dan belajar sholat melalui kitab Fasolatan ya. Karya Mbah Soleh Darat. Ya. Kita naik sedikit untuk usia remaja, apa rekomendasi dari Ustaz Subhan? Untuk usia remaja, untuk fikihnya atau syariatnya itu bisa pakai fikih, mabadi fikih karya Imam Umar Abdul Jabbar, baik juz 2 maupun juz 3 sampai juz 4. Itu berkaitan dengan syariat atau fikihnya, juga berkaitan dengan tata cara sholat, pokoknya toharo sesuci sampai top haji di situ ada. Itu tuh pembekalan para remaja. Mabadi fikih juz 2 sampai juz 4. Ya, itu untuk remajanya. Terus untuk akidahnya itu bisa pakai Taisirul Kholaq. Akhlaknya Taisirul Kholaq. Ya, itu karangan siapa? Imam Hafidh Hasan Al-Masudi. Itu sebagai dasar pokok untuk remaja berkaitan dengan akhlak gitu ya. Taisirul Kholaq itu mudah bagi anak-anak usia remaja untuk dipahami dan diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Mas Tantowi. Kita meningkat lagi nih untuk ibu-ibu, apa rekomendasinya? Untuk orang tua biasanya itu kan berkaitan dengan amal. Nah, itu bisa pakai kitab Nashul Ibad karya Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, atau kitab Irsadul Ibad karya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Itu di situ mengandung apa saja isinya? Isinya kandungannya Nashul Ibad itu ya termasuk ilmu tasawuf, kemudian ilmu fikih dan lain sebagainya. Nah, itu banyak amal-amal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang itu kita anggap sudah layak dan sudah pantas melakukan itu. Demikian juga dalam kitab Irsadul Ibad karya Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari itu banyak sekali kandungannya, baik kandungan fikihnya, baik kandungan tasawufnya dan lain sebagainya. Itu Mas Tantowi. Untuk ibu-ibu tadi ya. Sekarang yang terakhir Ustaz Subhan, untuk bapak-bapak apa rekomendasinya buat teman-teman penyuluh? Mungkin ada jamaahnya yang dari kalangan bapak-bapak, bisa disepilkan untuk mereka. Iya, hampir sama dengan ibu-ibu, baik Nashul Ibad maupun Irsadul Ibad, atau Mau'izatul Mukminin karya Imam Ghazali itu. Ya, itu jadi Mau'izatul Mukminin itu juga bisa untuk ngajinya orang-orang tua, baik bapak maupun ibu.
gitu. Sama sebetulnya, tinggal bagaimana kita mengemas kitab itu agar supaya bisa diterima oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu, kemudian diamalkan. Ya Itu. Terus sekalian ini kasih masukan untuk mereka beli di mana? Toko kitabnya di mana? Kalau di Sidoarjo di mana? Di mana? Sidoarjo. Kita beli kitab mulai yang gundul sampai yang ada terjemah itu yang lengkap di mana? Kalau yang lengkap itu Sidoarjo nggak ada, yang ada di Surabaya di Sasak itu, Di Ngampel, Sasak. ya itu Sasak. Itu sangat Ya, Sasak Ngampel. membantu juga. Iya, untuk pembelian kitab Ke- baik parti kecil maupun parti besar di Di Sasak Sasak, Ngampel. Iya, itu komplit. Ya. Jadi komplit pembelian kitab di situ. Ya, jadi teman-teman ya tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Subhan ya, kitab-kitab apa saja yang seharusnya dipakai standar lah, standar dipakai di kalangan mulai usia anak-anak, remaja sampai dewasa. Bahkan tadi dikasih tahu belinya di mana, di daerah Sasak kalau kita tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jadi mungkin ada pemirsa yang mau nambahin rekomendasi kitab-kitab bisa ditambahkan di kolom komentar ya, di kolom komentar YouTube-nya Ipari ini, kolom komentar di bawah ya. Saya rasa cukup. Gini Mas Ini, Tatowi, sekian. satu Oh, iya. lagi ya, satu Ya. lagi. Kenapa kitab itu kita rekomendasikan? Karena itu nanti ada follow up-nya Ya. untuk anak-anak, terutama yang baik TPQ maupun Dinia. Kalau Dinia tergabung dalam FKDT, Forum Dinia Takmiliyah, itu biasanya 2 tahun mereka akan diadakan lomba membaca kitab atau hafalan. Ya. Nah itu tingkatannya bukan hanya tingkatan kabupaten sampai tingkatan pusat nanti. Oh, jadi itu dilombakan kita. Dilombakan. Pak Subhan bacakan tadi itu Iya, dilombakan untuk ya? anak-anak maupun remaja. Itu. Tapi untuk yang lansia nggak ada lomba. Iya. Ini untuk anak-anak maupun remaja. Itu ada wadah untuk prestasi anak-anak dalam baca kitab maupun menghafal kitab. Iya. Itu ada rekomendasinya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih, sangat bermanfaat untuk kita semua ya, terutama penyuluh agama Islam di Sidoarjo. Jadi tidak usah kira-kira apa ya, tidak usah, nanti tadi sudah dikasih panduan oleh Ustaz Subhan apa saja yang seharusnya dipakai kitab untuk mereka ya. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Ipari Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.